yang di barat 10 cm lagi. Nah itu adalah letak dari dapur dan kamar mandi. Jadi kalau orang di sini kenapa banyak bangunan? Karena memang dapur dan kamar mandinya itu besar kan. Itu di luar dibikinnya, di arah selatannya. Nah kenapa? Karena ini adalah sebuah konsep dari leluhur kita. Dapur ini adalah ruangan atau bangunan yang paling rentan kebakaran. Karena kenapa? Karena setiap hari penggunaan api. Nah jika terjadi kebakaran di dapur, yang kebakar cuma dapur saja. Kamar mandi aman, rumahnya aman, tempat ibadahnya aman. Kalau seandainya dapurnya berada di dalam rumah, begitu terjadi kebakaran di dapur, semuanya habis, rumahnya habis, kamar mandi habis, kebakar. Oke. Makanya ini adalah sebuah konsep, ya, yang dibuat atau dibikin oleh leluhur kita zaman dulu. Dan sampai saat ini untungnya itu masih diterapkan. Jadi kalau di sebelah kanan rekan-rekan ini namanya sawah kalau di Bali. Sama, Bri. Sama ya? Iya, sama. Kalau bahasa Jawanya sawah itu apa sih? Sabin. Hah? Sabin. Sabin. Ya. Kalau di Bali uma. Uma itu bahasa yang biasa, yang ngokonya ya. Kalau kromonya carik. Cari. Ya, carik uma. Carik itu kalau di sini bahasa kromo untuk sawah. Kalau ngokonya uma. Makanya dulu kan ada lagunya God Bless Pak ya, kalau nggak salah ya, uma di atas bukit gitu ya. Itu artinya sawah di atas bukit kita. Pada sering itu ada. Kira sirik. Ini kita sekarang berada di Kabupaten Tabanan, rekan-rekan, di mana Kabupaten Tabanan adalah lumbung padinya Bali. Daerah pertaniannya paling banyak, bahkan juga daerah perkebunannya banyak juga. Dan Bedugul juga adalah punyaan daripada Kabupaten Tabanan. Nah, nanti rekan-rekan bisa lihat di dataran tinggi Bedugul itu adalah daerah atau lahan untuk menanam aneka sayur mayur yang ada di Bali. Makanya sayur mayur yang ada di pasar ataupun di swalayan yang ada di Bali itu kebanyakan didatangkan dari daerah Bedugul. Karena Bedugul ini adalah, kalau Jawa memiliki yang namanya Bogor sebagai kota hujan, kami Bali punya yang namanya Bedugul. Karena Bedugul ini memiliki tingkat curah hujan tertinggi di Bali. Kalau di daerah lain belum hujan, di Bedugul sudah. Kalau di daerah lain sudah berhenti, di Bedugul masih. Ya, mudah-mudahan di siang hari ini, nah biasanya di atas jam 12 siang, ya. Yang namanya Bedugul itu sering terjadi hujan. Mudah-mudahan di siang hari ini, di saat kita berwisata di sana, ya. Itu orangnya masih. Gitu. Mudah-mudahan nanti tidak hujan rekan-rekan, agar nanti rekan-rekan bisa berwisata secara aman, nyaman, ya, tanpa harus mengguyur air hujan. Nah nanti untuk di Bedugul sendiri, kita akan mengunjungi yang namanya Desa Candi Kuning. Di mana Desa Candi Kuning ini dulu pernah mendapat predikat desa yang paling memiliki toleransi tertinggi se-Indonesia. Karena Desa Candi Kuning ini 95% penduduknya beragama Islam. 95%. Makanya satu-satu desa di Bali yang memiliki 3 masjid besar itu adalah Candi Kuning. Nah nanti yang jualan di sana rekan-rekan nggak usah sanksi. Itu adalah saudara-saudara muslim semua. Jangan pernah nanya halal atau tidak halal. Karena di sana orang muslim semua yang jualan hijaban semua. Dan juga tapi di sini nama depannya menggunakan nama depan orang Bali. Kemarin sudah sampaikan nggak nama depan orang Bali itu apa saja? Belum ya? Kemarin beli sudah kenalan. Nah nama beli siapa? Masih ingat nggak? Beli Ketut gitu ya. Ketut ini anak keempat kan dari KB orang Bali zaman dulu. Ya, ini adalah nama-nama dari Jawa atau panggilan di Jawa. Cuman sesampainya di Bali sebutannya berbeda.
Kalau anak pertama di Jawa dipanggilnya apa? Eko. Selain Barep. Anak pertama, Tambayun. nama depannya apa? Ada. Eko, benar. Eka itu adalah anak pertama. Nah, sesampainya di Bali, konsep ini dipergunakan, cuman sebutannya yang berbeda. Suatu ketika rekan-rekan di sini punya teman orang Bali, nama depannya Pudu, Gede ataupun Wayan. Wayan ya, bukan wayang ya, Wayan. Berarti dia adalah anak pertama. Ya. Kalau anak kedua di Jawa dipanggilnya Dwi. Sesampainya di Bali dipanggil Kadek. Ada yang menyebutnya Made. Ini nama depan anak kedua. Kalau suatu ketika rekan-rekan punya teman orang Bali, nama depannya Made atau Kadek, berarti dia anak kedua. Tak usah tanya kamu anak keberapa, rekan-rekan bisa tahu. Ya. Kalau Made ini adalah nama orang Bali yang dipergunakan di seluruh dunia. Made in Japan, Made in China, Made in Amerika, semuanya pakai. Paling terkenal. Nah, terus yang ketiga, kalau di sana dipanggilnya apa? Tri. Sesampainya di Bali dipanggillah Nyoman. Ada yang menyebutnya Komang. Rekan-rekan tahu Komang? Rekan-rekan pernah dengar lagu Komang? Tahu artinya Komang nggak? Katanya Komang dia anak kedua. Komang itu adalah anak ketiga. Itu Komang kamu. Tri, ya. Nah, yang keempat baru kedua. Nah, nanti saudara-saudara yang muslim yang ada di atas, di dalam tinggi Bedugul, yang berjualan di seputaran masjid dan objek wisatanya, itu adalah muslim Bali, rekan-rekan, di mana nama depan mereka menggunakan nama depan orang Bali, tapi di belakangnya ada nama muslimnya. Ini Komang Nurjana. Jadi ada nama Balinya, ada nama muslim. Ketut Jailani, Wayan Muhammad. Jadi tetap ada yang namanya nama muslim, tetapi ada nama depan orang atau identitas orang Bali. Tambah ada tambahan ini. Nah, kalau ada tambahan I, kenapa ada tambahan I gitu ya? Ini adalah untuk membedakan jenis kelamin. Karena nama depannya sama, yang membedakan jenis kelaminnya itu adalah I. Kadang ada huruf I di depannya, I Wayan atau I Made. Rekan-rekan tidak usah tahu nama belakangnya, rekan-rekan sudah tahu jenis kelaminnya, berarti dia adalah laki-laki. Kalau ada huruf I. Kalau perempuan itu ada Ni, Ni ya. Ni Komang, nggak usah tahu nama belakangnya. Kalau ada Ni berarti perempuan, kalau ada I berarti laki-laki. Nah, yang tidak jelas itu yang sulit, karena siangnya bisa